Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tetap mematuhi protokol kesehatan nggih. Pakai masker saat keluar rumah. Oke, demi kesehatan kita bersama. Hari ini Ustazah akan membahas tentang pencernaan pada hewan. Sama halnya dengan manusia, hewan juga membutuhkan makanan. Makanan dicerna di dalam tubuh hewan melalui sistem pencernaan. Bagaimana sistem pencernaan pada hewan? Apakah organ pencernaannya sama dengan organ pencernaan pada manusia? Berdasarkan buku yang kalian baca, pasti kalian sudah tahu bahwa pencernaan yang dimiliki oleh setiap jenis hewan dapat berbeda-beda. Perbedaan tersebut sesuai dengan tingkat kesederhanaan susunan tubuh hewan. Hari ini Ustazah akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan mamalia, hewan aves, dan hewan reptil. Perhatikan dengan baik ya. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan sistem pencernaan makanan pada mamalia. Salah satu contoh mamalia adalah hewan memamah biak, misalnya sapi. Saluran pencernaan mamalia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Perbedaan antara sistem pencernaan hewan memamah biak dengan manusia terutama pada susunan dan fungsi gigi serta lambung. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada 4 bagian dari lambung. Jadi lambung pada sapi terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, perut besar atau disebut rumen. Kemudian yang kedua, perut jala atau disebut retikulum. Perut kitab disebut omasum. Dan yang terakhir, perut masam yang disebut abomasum. Apa fungsinya? Supaya kalian mengetahui fungsi dari bagian-bagian lambung tersebut, maka perhatikan dengan baik penjelasan Ustazah berikut ini dalam sistem pencernaan pada mamalia. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut dan melewati kerongkongan. Kemudian, makanan masuk ke dalam rumen untuk ditampung sementara. Lalu, makanan masuk ke dalam retikulum untuk dicerna menjadi gumpalan kasar. Kemudian, makanan didorong lagi ke mulut untuk dikunyah kembali hingga halus saat sapi sedang istirahat. Setelah dari mulut, makanan masuk ke dalam omasum untuk dihaluskan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Lalu, makanan masuk ke dalam lambung terakhir, yaitu abomasum. Abomasum merupakan tempat makanan dicerna dibantu oleh enzim dan asam klorida. Setelah dari abomasum, makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Makanan sisa yang tidak dicerna akan keluar melalui anus. Berikutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada aves. Burung memiliki saluran pencernaan makanan berupa mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah atau empedal, usus halus, usus besar, dan kloaka. Supaya kalian lebih jelas tentang sistem pencernaan pada aves, perhatikan penjelasan Ustazah berikut ini. Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut, kemudian diteruskan ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke tembolok untuk menyimpankan makanan sementara. Kemudian, makanan masuk ke dalam lambung kelenjar untuk mencerna makanan secara kimiawi.
Lalu, makanan masuk ke dalam lambung pengunyah, diproses hingga hancur dengan proses pencernaan mekanik. Setelah itu, makanan masuk ke usus halus yang berfungsi untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Sisa makanan yang tidak terpakai selanjutnya akan dibuang melalui kloaka. Yang terakhir, Ustazah akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan reptil. Di sini Ustazah mencontohkan buaya. Pertama, makanan akan masuk melalui rongga mulut, kemudian melewati kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung untuk proses dengan bantuan otot lambung dan pencernaan kimiawi. Kemudian, makanan yang telah diproses akan masuk ke usus halus untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Dari usus halus, sisa sari-sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh dikeluarkan melalui kloaka. Demikian penjelasan sistem pencernaan pada hewan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어